Episode 2186-2190. Bab 2186, Jalan Keluar. Sang ahli ramalan memperhatikan. Dia berdiri dan membungkuk, sambil berkata, "Tamu yang terhormat, silakan duduk." Identitas Zuan saat ini adalah Raja Naga, dan dia sendiri adalah seorang raja bagi ras manusia dan iblis. Dia secara alami memiliki prestise seseorang yang berstatus lebih tinggi dan secara alami menduduki jabatan tinggi. Semua orang yang hadir terkesan ketika mereka melihat sikapnya yang luar biasa. Ketika pelayan laki-laki itu membawakannya teh, guru ramalan bernama Yuan Shoucheng bertanya, "Apa yang ingin ditanyakan kepada tamu terhormat hari ini?" Zuan menatap syair berirama yang agak egois itu dan menjawab, "Bisakah saya meminta Tuan untuk menafsirkan masalah perubahan cuaca di langit?" Ingatan tubuh ini memberitahunya bahwa Raja Naga Sungai Jing bertanggung jawab atas awan dan hujan di wilayah ini sejak awal. Tidak ada yang tahu tentang hal-hal seperti itu lebih baik daripada dia. Yuan Shoucheng menyingsingkan lengan bajunya dan melemparkan beberapa benda ramalan, lalu mengamatinya dengan saksama sebentar. Saya menjawab, "Awan membingungkan puncak bukit, kabut pengumuman ujung hutan. Jika seseorang mengalami hujan, ramalannya akan benar untuk hari berikutnya." Zuan melanjutkan pertanyaannya, "Kapan hujan akan turun besok? Berapa inci?" Orang ini bertingkah seolah-olah dia adalah orang luar biasa, tetapi Zuan tahu bahwa ada beberapa hakim yang suka memberikan jawaban ambigu saat menebak, jadi tidak mungkin dia akan memberikan kesempatan seperti itu. Sang ahli ramalan menjawab dengan tenang, "Besok, awan akan berkumpul pada jam Chen 7-9 pagi, guntur akan menggelegar pada jam Si 9-11 pagi, hujan akan turun pada jam Wu 11 pagi 1 siang, dan hujan akan berhenti pada jam Wei 1-3 siang. Secara keseluruhan, curah hujan akan mencapai 3 kaki, 3 inci, dan 48 tetes." Zuan hendak mengatakan sesuatu ketika tiba-tiba ada dorongan yang tak tertahankan dalam dirinya. Dia berkata sambil tertawa, "Tidak ada cara untuk menyamai sesuatu seperti itu. Jika tanggal turun hujan dan sesuai dengan waktu dan jumlah yang telah kamu simpulkan, maka aku akan mengirimkan 50 tael perak kepadamu sebagai ucapan terima kasih. Jika tidak ada hujan, atau waktu dan jumlahnya salah, aku katakan dengan jujur sekarang juga bahwa aku pasti akan mendobrak etalase tokomu dan menghancurkan papan namamu, dan segera mengusirmu dari kedamaian abadi sehingga kamu tidak dapat menipu orang-orang lagi." Zuan tercengang saat kata-kata itu keluar dari mulutnya. Meskipun apa yang dikatakannya masuk akal, dia hanya merasa aneh, seolah-olah dia telah dirasuki dan dipaksa untuk mengatakannya. Orang biasa mungkin tidak akan mampu menyimpulkannya, tetapi dengan pelatihan dan pengetahuannya, dia merasakan keanehan itu. Yuan Shoucheng menjawab dengan gembira, "Masalah ini adalah miliknya. Silakan kembali lagi besok setelah hujan." Zuan meninggalkan kediaman Yuan. Dia terus berpikir sendiri sepanjang jalan. Jika orang lain datang ke pecahan ruang waktu ini, mungkin mereka akan berasumsi bahwa mereka perlu menang melawan peramal ini dan mengusirnya keluar dari kota kedamaian abadi untuk melindungi ras air di Istana Naga, dan itu akan menyelesaikan misi, tetapi dia bisa merasakan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dari keanehan sebelumnya. Apakah itu benar-benar solusinya? Sementara itu, tanpa disadarinya ia kembali ke tepi sungai. Semua ras air keluar untuk menyambutnya. Apa pendapat Raja Agung tentang ahli ramalan itu? Zuan menceritakan percakapan mereka dengan para pejabat tinggi. Mereka semua tersenyum dan berkata, "Raja Agung mengelola 8 sungai, Anda adalah Dewa Naga Agung yang bertanggung jawab atas hujan. Hanya Raja Agung yang memiliki pengetahuan ini, jadi bagaimana mungkin dia berani berbicara menghujat? Peramal itu pasti akan kalah." Pasti. Namun Zuan merasa sulit untuk tersenyum. Ia hanya merasa ada yang aneh. Alasan ia bertaruh dengan Yuan adalah karena jika bahkan ia, yang bertugas mengendalikan hujan, tidak dapat memastikan bahwa besok akan turun hujan, ahli ramalan ini pasti akan kalah. Namun, ia hanya merasa ada yang tidak beres, sampai-sampai bulu kuduknya berdiri. Ini adalah puncak pengalamannya dengan bahaya dan kemampuan debuk, yang menghasilkan intuisinya yang tajam. Namun, dari mana datangnya bahaya itu? Mungkinkah taruhan itu mengandung bahaya tersembunyi? Namun, meskipun ia kalah, itu hanyalah kekalahan, bukan?
Itu seharusnya bukan masalah besar. Sekelompok orang dari ras air mengejek orang Yuan itu karena benar-benar buta, dan berani pamer di hadapan Raja Naga sendiri. Mereka semua tersenyum lebar. Ketidaknyamanan yang dirasakan Zuan semakin kuat dan kuat. Ini bukan latar fiksi yang biasa di mana penjahat akan mengejek dan melampiaskan segala macam kebencian kepada protagonis, tetapi akhirnya, semakin sombong dia pada awalnya, semakin pahit balasannya. Benarkah? Iklan oleh Pub Future. Pada akhirnya, aku menjadi penjahat. Lalu siapa tokoh utamanya? Yuan Shoucheng. Tapi bukankah semua tokoh utamanya adalah laki-laki muda? Orang itu sudah tua dan satu kakinya sudah diambang kematian. Aku benar-benar tidak bisa melihat pancaran karakter utama di sekitarnya. Zuan mulai gelisah. Ujian seperti ini sungguh menyebalkan. Tidak ada pedoman atau tujuan misi. Untuk bisa lulus, dia hanya bergantung pada tebakannya sendiri. Tepat pada saat itu, sebuah suara tiba-tiba terdengar dari udara. Raja Naga Sungai Jing, terimalah dekrit ini. Semua orang yang hadir mendongak dan melihat seorang prajurit berpakaian emas. Ia mendekati istana air sambil memegang dekrit Kaisar Giok. Zuan tercengang. Itu benar-benar seseorang dari istana surgawi. Prajurit berpakaian emas itu bersinar dengan cahaya keemasan dan memiliki aura ilahi di sekelilingnya. Dia tampaknya adalah seorang ahli di atas tingkatan abadi bumi. Jika seorang utusan sudah sekuat ini, seberapa kuatkah Kaisar Giok? Dan apakah ada makhluk yang lebih kuat dari Kaisar Langit? 1. Bagaimanapun, Zuan setidaknya yakin tentang satu hal, yaitu bahwa pengadilan surgawi jelas bukan tempat yang bisa dijadikan musuhnya saat ini. Tepat pada saat itu, orang-orang di sebelahnya bergegas memberinya peringatan, dan baru saat itulah Zuan membereskan pakaiannya dan membakar dupa untuk menerima dekrit. Ketika prajurit berpakaian emas itu pergi, Zuan membuka dekrit itu dan melihatnya. Di atasnya tertulis, dekrit kekaisaran memerintahkan kepala 8 sungai untuk mengirimkan petir dan guntur, untuk memberikan hujan guna membantu dan meringankan kota perdamaian abadi. Waktu dan banyaknya curah hujan yang ditunjukkan tidak berbeda sama sekali dari apa yang telah dinyatakan oleh ahli ramalan. Zuan benar-benar terkejut. Tidak heran dia merasa tidak nyaman sebelumnya. Jadi ternyata disinilah letak masalahnya. Tepat saat itu, semua peserta lomba air juga saling memandang dengan cemas. Banyak dari mereka berkata sambil mendesah, benar-benar ada orang yang memiliki kedekatan spiritual seperti itu di dunia ini. Dia benar-benar tahu segalanya di bawah langit. Sepertinya kita pasti akan kalah kali ini. Tepat saat itu, penasihat Sat berkata dengan hormat, Raja yang agung, jangan khawatir. Mengapa sulit untuk menang melawannya? Orang ini punya rencana kecil yang pasti akan membungkam mulut bajingan itu. Zuan menatapnya dan berkata tanpa ekspresi, kalau begitu, mari kita dengarkan. Penasihat Sat berkata, saat hujan turun, kurangi saja sedikit saja, bukankah ahli ramalan itu tidak akurat? Mengapa kita perlu khawatir menang melawannya? Kalau begitu, kita bisa menghancurkan papan namanya dan mengusirnya. Bukankah itu cukup mudah? Banyak subjek yang merasa bahwa itu adalah ide cemerlang. Pembimbing Sat juga menunjukkan ekspresi bangga di wajahnya. Namun wajah Zuan menjadi gelap dan dia berteriak, sungguh kurang ajar. Ini adalah dekrit yang dikirim langsung dari Kaisar Langit, bagaimana kita bisa menentang dekritnya hanya karena taruhan yang tidak penting? Apakah kalian ingin aku melakukan kejahatan dengan menentang raja? Para prajurit, penggal kepalanya sekarang juga. Iklan oleh Pub Future. Hal-hal ini membuatnya samar-samar mengingat beberapa legenda kuno. Meskipun dia tidak dapat mengingatnya dengan jelas, dia dapat dengan jelas merasakan bahwa saran orang ini jelas merupakan jebakan besar. Seluruh aula tiba-tiba menjadi sunyi. Ekspresi para pejabat tinggi penuh dengan ketidakpercayaan, sementara penasihat Sat menangis terseduh-seduh. Baginda, rakyat ini dituduh secara salah. Saya hanya mengabdikan diri sepenuhnya untuk membantu Baginda memenangkan taruhan, apa salahnya? Banyak pejabat tinggi juga angkat bicara untuk membantunya saat mendengar permohonannya, tetapi Zuan tetap acuh tak acuh. Tak lama kemudian, prajurit udang dan kepiting menyeret penasihat Sat ke bawah. Tak lama kemudian, para prajurit itu datang melapor dengan cemas, melapor kepada Raja Agung, kepala penasihat Sat telah dipenggal, tetapi tubuhnya tiba-tiba menghilang dalam seberkas cahaya dan lenyap.
Semua pejabat tinggi yang berbicara membela penasihat Sat langsung menutup mulut mereka. Apa yang terjadi dengan penasihat Sat? Zuan berkata dengan dingin, dia adalah seseorang yang berniat menyakitiku, seperti yang diduga. Banyak subjek berteriak ketakutan. Siapa sebenarnya yang mencoba menyakiti Raja Agung? Apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana kalau kita temui guru ramalan itu dan minta maaf supaya dia tidak tersinggung? Omong kosong. Raja Agung adalah Dewa Naga Agung pengendali hujan yang agung, mengapa dia harus tunduk pada manusia? Selain itu, para nelayan itu semakin serakah. Jika mereka terus mendorong para nelayan untuk menyebarkan jaring penangkap keluarga itu, maka perlombaan air kita di Sungai Jing dapat mencapai kurang dari 1/10 dari populasi kita saat ini dalam waktu kurang dari 10 tahun. Semuanya akan berakhir bagi kita saat itu. Ribaca bab terbaru di End of Elbin Ko per meter. Tapi apalagi yang bisa kita lakukan kalau kita tidak menebus kesalahan? Apalagi yang bisa kita lakukan? Ahli ramalan itu bahkan bisa mengantisipasi keputusan Kaisar Giok, jadi dia pasti punya pelindung kuat yang mendukungnya. Kalau kita melawannya sampai akhir, bukankah kita hanya akan mencari kehancuran kita sendiri? Zuan merasa sangat kesal saat mendengarkan para pejabat tinggi membahas masalah tersebut. Masing-masing pihak memiliki alasan di balik kata-kata mereka. Dia mendapati dirinya dengan cepat memikirkan situasi tersebut. Dia sudah punya gambaran kasar tentang apa yang sedang diuji di sini. Cerita ini ada di Journey to the West. Awalnya, dalam kemarahan, Raja Naga Sungai Jing mendengarkan omong kosong penasihat Sat dan benar-benar menentang keputusan itu. Kemudian, dia akhirnya melanggar hukum surgawi, dijatuhi hukuman mati. Setelah itu, Raja Naga Sungai Jing berlari menghampiri Yuan Shoucheng untuk meminta nasihat. Yuan Shoucheng telah memberitahunya bahwa algojo yang dikirim oleh pengadilan surgawi adalah Wei Zheng dari dinasti Tang, jadi dia perlu menyampaikan permohonannya kepada Kaisar Tang, Li Ximin. Raja Naga Sungai Jing telah pergi menemui Kaisar Tang untuk memohon belas kasihan, dan Kaisar Tang setuju. Ia sengaja mengundang Wei Zheng ke istana hari itu untuk bermain catur dengannya sehingga ia tidak perlu repot-repot memikirkan hal-hal lain. Wei Zheng tertidur setelah bermain catur. Kaisar Tang mengira masalah itu sudah selesai, tetapi bagaimana dia bisa tahu bahwa roh primordial Wei Zheng akan meninggalkan tubuhnya untuk melaksanakan eksekusi. Jiwa Raja Naga Sungai Jing yang penuh dendam mengira Kaisar Tang mengingkari janjinya, jadi ia melaporkan Kaisar Tang ke alam baka. Hidup Kaisar Tang pun sudah mendekati akhir, jadi alam baka telah mengirim seorang pejabat hantu untuk membawa jiwa Kaisar Tang untuk berhadapan. Kaisar Tang menghabiskan 1 hari di alam baka. Ketika kembali ke alam baka, ia dipenuhi rasa takut yang tak kunjung hilang, sehingga ia mengadakan upacara air dan tanah yang agung untuk membantu arwah orang-orang yang telah meninggal di bawah kekuasaannya untuk meninggal. Di sana, ia bertemu Xuanzang, dan setelah aliran Theravada dan Mahayana dari agama Buddha membahas masalah tersebut, mereka memutuskan untuk mengirim Xuanzang dalam perjalanan ke surga barat. Alasan mengapa Zuan tidak memikirkannya sebelumnya adalah karena alur cerita ini tidak terlalu menonjol dalam Journey to the West. Selain itu, perhatiannya sebagian besar tertuju pada Sun Wukong, peri ketujuh, dan kerajaan wanita. Namun sekarang setelah dia mengalami semua ini secara pribadi, ingatan samar-samar itu menjadi jelas lagi. Jadi, bagaimana ia bisa menghadapi situasi ini? Tampaknya cukup mudah di permukaan, tetapi sebenarnya ada kehadiran misterius di tubuh kepribadian Sat. Itu membuat segalanya mustahil untuk diurai. Dia memikirkan berbagai kejadian penting sejauh ini, dan kemudian sebuah ide perlahan muncul di kepalanya. 1. Kaisar Giok dan Kaisar Langit mengacu pada dewa yang sama dalam mitologi Tiongkok. Bab 2187, Pembalasan. Oleh karena itu, Zuan dengan lantang memerintahkan para pejabat untuk menghentikan pertengkaran mereka dan menyuruh mereka menyiapkan segala macam hadiah berharga. Kemudian, ia berubah menjadi manusia lagi dan pergi ke kota kedamaian abadi untuk mengunjungi Yuan Shoucheng lagi. Ketika melihat kedatangan Zuan, Yuan Shoucheng jelas sedikit terkejut. Apa alasan tamu terhormat datang hari ini? Zuan meminta bawahnya untuk membawakan hadiah, lalu memberikan salam kagum. Tuan sangat berpengetahuan dan bijaksana. Saya sangat mengagumi Anda.
Saya telah menyinggung Anda di masa lalu dan saya harap Tuan tidak merasa bersalah. Banyak orang yang hadir masih memiliki kesan tentangnya sejak kemarin. Sebelumnya, pria ini jelas-jelas bertekad untuk menghancurkan bisnis majikannya, namun tiba-tiba dia berubah dari arogansi menjadi hormat. Mereka semua menjadi sedikit bingung, karena mereka semakin yakin bahwa Yuan Shoucheng adalah orang yang sebenarnya. Yuan Shoucheng mengelus jenggotnya dan berkata dengan senyum misterius, "Besok belum tiba, jadi bagaimana dirimu yang terhormat tahu bahwa kamu telah kalah? Kurasa sebaiknya kita menunggu sampai besok." Zuan menatapnya lurus-lurus dan berkata, "Karena Tuan penuh dengan pengetahuan dan pemahaman, bagaimana mungkin Anda tidak tahu alasan kunjungan saya hari ini?" Yuan Shoucheng tercengang. Saya sempat bingung bagaimana menjawab pertanyaan itu. Zuan membungkuk dengan tulus lagi dan berkata, "Jika Tuan membutuhkan ikan mas emas, saya dapat mengirim seseorang untuk mengantarkannya kepada Tuan setiap hari mulai besok. Jika Tuan berminat, maka Anda dipersilakan datang ke Water Manor sebagai tamu saja." Alasan mengapa guru tenung itu mengajarkan para nelayan bahwa mana yang harus melempar jala untuk menangkap ikan adalah karena ia ingin mereka membawakannya seekor ikan mas setiap hari. Ketika Yuan Shoucheng melihat betapa antusiasnya dia juga tidak bisa terus bersikap dingin. "Yang terhormat, bicaramu terlalu serius. Kita hanya salah paham sebelumnya, dan kita berdua tidak perlu terlalu memikirkannya di masa depan. Sungai Jing berada di tepi sungai abadi, jadi kita bertetangga. Kita hanya perlu lebih saling menjaga di masa depan." "Tentu saja," jawab Zuan sambil tersenyum. Keduanya mengobrol ramah beberapa saat sebelum saling berpamitan. Ketika Zuan pergi, Yuan Shoucheng menyingkirkan senyumnya. Anak di sebelahnya juga berubah, tubuhnya bersinar dengan cahaya terang. Orang-orang biasa di luar yang datang untuk meramal nasib tampaknya telah hancur oleh waktu. Mereka sama sekali tidak dapat melihat apa yang terjadi di dalamnya. Anak itu bertanya dengan nada serius, "Kau tidak benar-benar berniat menjadi sahabat, kan?" Yuan Shoucheng berkata sambil tersenyum, "Dia tidak lebih dari sekadar bidak catur. Mengapa kamu berpikir tentang apakah hal seperti itu adalah teman atau bukan? Tetapi sekarang Raja Naga Sungai Jing tidak tertipu oleh tipu daya kita, rencana kita sekarang menjadi kacau. Apa yang harus kita lakukan sekarang?" Yuan Shoucheng berkata dengan tenang, "Raja Naga Sungai Jing itu ingin meninggalkan papan catur, tetapi bagaimana bisa semudah itu? Ikan mas emas adalah keturunan naga, kandidat untuk menjadi penerus mereka. Setelah beberapa waktu, garis keturunan mereka akan sepenuhnya musnah. Selain itu, sudah menjadi sifat kita semua untuk menjadi serakah. Sekarang setelah para nelayan mengetahui pola pergerakan ikan, mereka akan selalu menebarkan jala besar untuk mendapatkan lebih banyak uang. Jika itu terus berlanjut, setelah beberapa tahun saja, akan segera ada kurang dari 1/10 penduduk ras air yang tersisa. Sebagai Raja Naga, dia harus melindungi negaranya, jadi ini akan tetap menjadi kejahatan besar atas namanya. Terlepas dari apapun yang terjadi, dia tidak dapat melarikan diri dari takdirnya." Anak itu tersenyum ketika mendengarnya. "Rencanamu sungguh brilian. Raja Naga Sungai Jing ini ditakdirkan untuk mengalami tragedi. Hasil ini tidak dapat disalahkan pada kita." Petik 2. Iklan oleh Pub Future. Sementara itu, setelah Zuan meninggalkan istana Yuan, senyum cerahnya tiba-tiba berubah serius. Dia tentu tahu bahwa permintaan maaf sebelumnya tidak benar-benar menyelesaikan masalah. Jika tidak ada sosok misterius yang bersembunyi di dalam diri penasihat Sat dan dia tidak menonton Journey to the West, dan jika dia tidak mengalami semua pengalaman berbahaya itu, mungkin dia akan benar-benar mempercayainya. Alasan dia masih harus melakukan tindakan ini adalah untuk sementara waktu membuat pria Yuan itu merasa puas diri. Dia tidak kembali ke Istana Naga, sebaliknya, dia mendekati Istana Kekaisaran dan tinggal di penginapan terdekat. Saat malam tiba, dia mengeluarkan roh primordialnya dari tubuhnya dan menggunakan keterampilan mimpi. Istana Kekaisaran dilindungi oleh Dao Surgawi, jadi akan sulit bagi seseorang seperti dia untuk bergerak tanpa diketahui. Namun, jika dia menggunakan keterampilan mimpi, dia dapat menarik Kaisar Tang keluar. Ini adalah keterampilan yang dimiliki Raja Naga Sungai Jing. Ketika dia mengingat informasi terkait dari tubuh ini, itu tidak terlalu sulit untuk dicapai. Sejujurnya, Raja Naga Sungai Jing ini tidak terlalu kuat,
tetapi kemampuannya masih cukup luar biasa. Misalnya, ia memiliki keterampilan transformasi dan keterampilan mimpi ini. Bahkan Zuan mulai sedikit menginginkannya. Ia bertanya-tanya apakah ia masih ingat cara menggunakan keterampilan itu begitu ia meninggalkan tubuh ini. Roh primordialnya berkeliaran di luar gerbang istana kekaisaran, dan kebetulan melihat Kaisar Tang Li Ximin keluar untuk berjalan-jalan. Dilihat dari keadaan Kaisar saat ini, dia jelas sedang bermimpi. Karena itu, Zuan membungkuk dan berkata, Raja Naga Sungai Jing memberi hormat kepada Yang Mulia. Kaisar Tang merasa khawatir. Kau adalah Raja Naga. Dia adalah seorang kaisar yang telah mencapai jabatannya dengan melakukan perjalanan melewati pegunungan atau mayat dan lautan darah, jadi dia memiliki tingkat ketenangan tertentu. Ketika dia melihat bahwa orang lain tidak memiliki niat jahat, dia perlahan-lahan menjadi tenang. Zuan benar-benar menghargai ketenangan ini. Dia jelas hanya orang biasa, namun ini adalah sikap yang tidak dimiliki oleh banyak kultivator hebat. Yang Mulia adalah putra naga sejati dari surga, sementara aku hanya bisa dianggap sebagai naga dari wilayah air. Aku jauh lebih rendah dari Yang Mulia. Kaisar Tang tertawa terbahak-bahak. Raja Naga terlalu rendah hati. Bolehkah saya bertanya mengapa Raja Naga mencari kaisar ini hari ini? Memang ada masalah kecil yang harus saya sampaikan kepada Yang Mulia. Akhir-akhir ini, banyak nelayan yang mencari ikan di sungai dengan sembarangan. Biasanya, hal itu dilakukan untuk mempertahankan mata pencaharian mereka, jadi mereka diharapkan dapat menangkap ikan dan udang. Namun, entah mengapa, para nelayan selalu dapat mengetahui dengan pasti di mana ikan-ikan itu berada, dan mereka tamak dan tidak pernah puas, hanya menebarkan jala yang dapat menangkap semua ikan. Jika hal ini terus berlanjut, maka ikan dan udang di sungai akan punah. Hal ini bukanlah sesuatu yang akan menguntungkan rakyat generasi dinasti Tang selanjutnya. Kaisar Tang tercengang. Jadi ada hal seperti itu yang terjadi. Kaisar ini sekarang mengetahuinya, dan akan mengirim departemen terkait di istana untuk menyelidiki masalah ini. Kita jelas tidak bisa mengakhiri persediaan sumber daya kita karena keserakahan dan meninggalkan Sungai Jing yang sama sekali tidak memiliki kehidupan untuk generasi kita selanjutnya. Ketika melihat ekspresi pihak lain, Zuan langsung tahu bahwa kaisar tidak menganggapnya sebagai masalah besar. Lagi pula, bagi seorang kaisar, ada terlalu banyak urusan pemerintahan yang harus diurusnya. Sungguh sulit bagi mata pencaharian beberapa nelayan untuk mendapatkan terlalu banyak perhatiannya. Namun, dia sudah siap untuk itu dan melanjutkan, semua ini sebenarnya masalah sepele, dan jika dibiarkan begitu saja, saya tidak akan membutuhkan kunjungan pribadi. Namun, masalah utamanya adalah para nelayan menangkap seekor ikan mas emas setiap hari. Apakah Yang Mulia pernah mendengar ungkapan, ikan mas emas melompati gerbang naga? Kaisar Tang mengangguk. Jika ikan mas emas melompati gerbang naga, ia bisa menjadi naga sungguhan. Benar sekali, ikan mas emas ini adalah naga masa depan kita, dan mereka juga melestarikan ras naga kota kedamaian abadi. Sayangnya, keinginan para nelayan itu akhirnya akan merugikan garis keturunan naga kedamaian abadi, serta berkah alami dinasti Tang, kata Zuan dengan serius. Benar saja, ekspresi Kaisar Tang berubah drastis. Dia tidak menjawab seolah-olah itu hanya masalah pemerintahan lagi. Dia berseru, apa? Bajingan mana yang diam-diam mencoba menjatuhkan dinasti Tang besarku? Tidak peduli seberapa tingginya kata-kata kaisar tentang kehidupan warga sipil, dia tetap tidak akan terlalu peduli tentang itu. Tetapi jika itu terkait dengan stabilitas negaranya sendiri, itu lebih penting daripada apapun. Iklan oleh Pub Future, Zuan berkata dengan serius, saya adalah Raja Naga Sungai dan terikat oleh perjanjian surgawi. Karena itu, saya tidak dapat terlalu terlibat dalam urusan di darat. Itulah sebabnya saya meminjam mimpi untuk bertemu dengan Yang Mulia. Awalnya, Kaisar Tang merasa bingung apakah ini benar-benar Raja Naga yang agung, dan mengapa dia diganggu oleh beberapa nelayan, tetapi ketika dia mendengarnya, dia tidak lagi merasa khawatir. Sebaliknya, dia mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan tulus. Terima kasih atas informasinya, Raja Naga, atau kaisar ini akan tetap berada dalam kegelapan. Kaisar ini pasti akan menyelidiki masalah ini secara menyeluruh. Zuan tersenyum dan berkata, Yang Mulia berbicara terlalu serius.
Karena Yang Mulia bersedia membantu Istana Air kita mengatasi masalah sebesar itu, sebagai rasa terima kasih, saya ingin merekomendasikan seseorang yang memiliki bakat luar biasa kepada Yang Mulia. Oh, bolehkah aku bertanya siapa dia? Kaisar Tang langsung tertarik. Seseorang seperti Raja Naga Sungai Jing sudah dianggap sebagai dewa, jadi bagaimana mungkin seseorang dengan bakat luar biasa tidak menjadi istimewa juga? Ada seorang ahli ramalan bernama Yuan Shoucheng di Jalan Barat Eternal Peace. Ahli ramalan ini mengetahui rahasia surga di atas dan memahami geografi bumi di bawah. Ramalannya tidak pernah salah, jadi Yang Mulia dapat mencarinya untuk mengetahui berapa banyak dari usia panjang Anda yang tersisa, jawab Zuan. Kaisar Tang sangat gembira. Terima kasih atas bimbinganmu, Raja Naga. Lagi pula, bagi seorang kaisar, apa yang tidak bisa mereka dapatkan di dunia ini? Satu-satunya hal yang dikhawatirkan seorang kaisar adalah rentang hidup mereka sendiri. Semua orang ingin hidup selamanya, tetapi pengalaman dari generasi ke generasi telah mengajarkan orang-orang bahwa hal seperti itu tidak mungkin. Dalam hal itu, jika mereka dapat mengetahui rentang hidup mereka sebelumnya, mereka dapat mengatur banyak hal sebelumnya dan tidak akan ada variabel yang muncul karena kematian mendadak. Setelah mengurus semuanya, Zuan mengucapkan selamat tinggal dan meninggalkan mimpinya. Zuan membuka matanya di penginapan di luar istana. Dia tidak tahu syarat apa yang harus dia penuhi untuk mengakhiri cobaan ini. Itulah sebabnya dia hanya bisa mencoba mengatasi semua masalah yang bisa dia tangani. Dia tidak bisa melawan keinginan pengadilan surgawi dan membiarkan dirinya berubah menjadi roh pendendam. Dia juga tidak bisa membiarkan para nelayan memusnahkan seluruh ras air. Tentu saja, hal-hal itu saja tidak cukup. Dia tidak bisa terus bersikap pasif dalam melawan rencana bajingan Yuan itu, dan harus mengambil inisiatif untuk melawannya juga. Misalnya, dia samar-samar ingat bahwa alasan mengapa Kaisar Tang dibawa ke alam baka dalam perjalanan ke barat, selain karena Raja Naga Sungai Jing mengadu tentangnya, juga karena hidupnya sendiri sudah mendekati akhir. Bukankah bajingan Yuan itu pandai sekali merencanakan? Lalu, apakah dia akan mengatakan yang sebenarnya kepada Kaisar Tang? Jika Kaisar Tang tahu bahwa ia akan segera meninggal, ia mungkin akan segera mencari hasil penyelidikan terhadap para nelayan. Jika ia menerima laporan bahwa bajingan Yuan inilah yang menyuruh para nelayan menangkap ikan, apa yang akan dipikirkannya? Apakah dia merasa bahwa peramal itu menyesatkan masyarakat dengan rumor? Di satu sisi, Yuan Shoucheng diam-diam membantu para nelayan untuk mengakhiri garis keturunan naga dinasti Tang Agung, sementara di sisi lain, dia mencoba menipu Kaisar Tang agar berpikir bahwa kematiannya sudah dekat. Jika Kaisar tidak segera membunuh peramal itu akan benar-benar memalukan latar belakangnya sebagai seseorang yang telah menyeberangi gunung mayat dan sungai darah. Zuan tidak merasa balas dendam seperti itu terlalu berlebihan. Lagi pula, sudah jelas bahwa rencana orang Yuan itu telah menargetkannya, mengincar nyawanya. Dia tidak sebodoh Raja Naga Sungai Jing, jadi dia tidak akan begitu saja melakukannya. Bahkan saat ia selesai mengurus hal-hal lain, masih belum terlambat. Ketika ia kembali ke Water Manor, ia segera menulis sebuah peringatan untuk Kaisar Giok. Disebutkan bahwa baru-baru ini, sejumlah besar ikan air ditangkap, dan dia telah mengetahui bahwa para nelayan akan selalu dapat mengetahui kemana ikan itu pergi, tidak peduli bagaimana mereka bergerak. Tidak peduli bagaimana dia memerintahkan ikan untuk mengubah rute mereka, para nelayan akan tetap tahu persis di mana mereka berada. Awalnya, dia mengira itu karena ada pengkhianat di ras air, tetapi penyelidikan pribadinya telah menemukan bahwa informasi itu berasal dari seorang ahli ramalan di kota perdamaian abadi. Orang ini mampu membocorkan kehendak surga dan apapun yang dia cari, dia akan selalu benar. Hari ini, ahli ramalan itu telah dapat mengetahui bahwa pengadilan surgawi memerintahkannya untuk mendatangkan hujan ke kota bahkan sebelum dia, dan bahwa bahkan waktu dan jumlahnya benar tanpa kecuali, yang sama sekali tidak terbayangkan. Sebagai Raja Naga Sungai Jing yang tidak penting, dia tidak dapat mengetahui alasan sebenarnya dan tidak berani menebak-nebak, jadi dia hanya bisa melaporkan hal-hal ini secara langsung saat terjadi. Dari awal hingga akhir, Zuan tidak pernah mengabaikan keberadaan pengadilan surgawi. Bab 2188, Perangkap Madu. Karena pengadilan surgawi dapat mengiriminya dekrit kekaisaran,
ia jelas memiliki kewenangan untuk secara langsung menyampaikan peringatan kepada Kaisar Giok. Awalnya, dia tidak bisa menahan perasaan bahwa pengadilan surgawi sangat kuat, bertanya-tanya apa yang akan dia lakukan jika dia membuat mereka marah. Namun, dia tiba-tiba menyadari bahwa organisasi yang menakutkan itu tidak akan punya alasan untuk bersikap bermusuhan terhadapnya sama sekali. Bukankah lebih baik berpegang teguh pada pelindung hebat ini? Dia kurang bisa menebak rencana Yuan Shoucheng dan bahkan orang-orang di belakangnya. Makhluk-makhluk mengerikan itu jelas bukan orang-orang yang bisa dia lawan. Kalau begitu, dia akan membiarkan orang-orang yang bisa mengalahkan orang-orang ini bertarung saja. Keesokan paginya, Zuan memegang jabatan sebagai hakim pengadilan surgawi dan memanggil Paman Angin, Adipati Petir, Anak Awan, dan Ibu Petir. Ia terus berjalan hingga ke langit ke-9 di atas kota perdamaian abadi. Ia mengatur awan pada periode Chen, menurunkan guntur pada periode Xi, memanggil hujan pada periode Wu, dan berhenti pada periode Wei. Totalnya ada 3 kaki, 3 inci, dan 48 tetes, sama sekali tidak berbeda dari apa yang dinyatakan dalam dekret kekaisaran. Setelah itu, dia menghentikan Paman Angin, Adipati Petir, Anak Awan, dan Ibu Petir. Kemudian, dia mengeluarkan peringatan yang telah dia tulis sendiri dan meminta para reinkarnasi cuaca ini untuk menyampaikannya kepada Kaisar Giok. Mereka cukup terganggu, karena hal itu melanggar aturan. Namun karena mereka telah bekerja cukup lama dan Raja Naga Sungai Jing cukup ramah kali ini, membawakan mereka banyak hadiah, mereka pun sepakat. Ketika Thunder Duke, Lightning Mother, dan yang lainnya menghilang di Cakrawala, semua yang ada di depan mata Zuan tiba-tiba berubah. Eternal Peace City tidak terlihat lagi, dan semuanya digantikan oleh ruangan yang tertutup rapat. Di sisi lain berdiri sebuah sosok, itu adalah Raja Naga Sungai Jing. Zuan menyadari bahwa dia telah kembali ke wujud aslinya. Sepertinya dia telah melewati ujian ini. Raja Naga Sungai Jing menatapnya dengan ekspresi rumit. Setelah beberapa saat, dia bertanya, "Mengapa kamu tidak membantu ras air melampiaskan kemarahanmu pada seorang ahli ramalan bintang yang remeh?" Zuan menjawab, "Raja Naga pasti sedikit bingung. Bagaimana mungkin seseorang yang bisa melihat misteri surga dan bahkan mengetahui tentang dekret rahasia Kaisar Giok sebelumnya bisa menjadi manusia biasa?" Raja Naga Sungai Jing tercengang. Tak lama kemudian, dia menghela napas dan berkata, "Memang begitu. Aku sudah terlalu lama menjabat sebagai Raja Naga dan benar-benar tidak menganggap orang-orang ini penting. Ketika aku mendengar bahwa dia sedang mengajari para nelayan cara menangkap orang-orangku, aku tidak bisa menahan amarahku. Bagaimana aku bisa tahu bahwa dia memiliki latar belakang yang misterius? Ini memang bukan salahmu. Ada sekelompok penjilat di sekelilingmu, jadi kamu akhirnya berpikir bahwa kamu adalah orang terpenting di sekitarmu. Kemudian, ketika mereka menempatkan beberapa orang dengan motif yang tidak dapat dipahami, wajar saja jika kamu sulit mengendalikan emosimu meskipun kamu menginginkannya." Zuan mencoba menghiburnya. "Semua orang peduli dengan wajah, apalagi seekor naga. Apakah kau berbicara tentang penasihat saat itu?" Ekspresi Raja Naga Sungai Jing menjadi gelap. Bukan hanya dia, mungkin ada yang salah dengan yaksa itu juga. Atau mungkin nelayan yang mengatur agar yaksa itu kebetulan mendengarnya, jelas Zuan. Benar saja, ekspresi Raja Naga Sungai Jing membaik sedikit. Bajingan-bajingan yang menggigit tangan yang memberi mereka makan itu benar-benar berani merencanakan melawanku seperti ini. Bukan aku yang bodoh, tapi bajingan-bajingan ini yang ingin mencelakaiku. Iklan oleh Pub Future. Raja Naga Sungai Jing menenangkan diri dan bertanya dengan rasa ingin tahu, setelah mengetahui bahwa guru ramalan itu memiliki latar belakang yang kuat, orang biasa hanya akan berhenti meminta maaf. Mengapa Anda bahkan mengunjungi Kaisar Tang melalui mimpi, dan pergi sejauh itu dengan menulis sebuah peringatan untuk pengadilan surgawi? Ada orang lain yang pernah mencoba percobaan ini di masa lalu, dan banyak dari mereka yang cerdas. Beberapa dari mereka tahu bahwa peramal itu pasti orang hebat, jadi mereka tidak ingin dengan bodohnya menentang dekret kekaisaran dan malah mendatangi ahli ramalan dengan hadiah sebagai permintaan maaf. Sayangnya, mereka tetap tidak bisa mengubah nasib kehancuran. Zuan menjelaskan, jika orang misterius seperti ini mengatur rencana seperti itu, bagaimana mungkin itu semua murni karena taruhan yang dibuat oleh kedua belah pihak?
Tidak peduli seberapa berharganya hadiah itu tetap tidak akan membuat orang seperti ini mengubah rencananya. Alasan saya membawa hadiah itu hanya untuk menenangkan pihak lain, sehingga akan lebih mudah untuk menemukan solusi yang sebenarnya. Raja Naga Sungai Jing menatapnya lama. Aku benar-benar merasa kagum padamu. Kau benar-benar mampu berpikir sejauh ini. Kau tidak hanya menulis peringatan untuk pengadilan surgawi, kau bahkan menggunakan Kaisar Tang untuk berurusan dengan bajingan Yuan dan para nelayan tercela itu. Jika aku sepintar dirimu saat itu, aku tidak akan harus mengalami nasib dieksekusi. Raja Naga berada di tengah-tengah alur cerita, penonton melihat lebih banyak permainan, bagaimanapun juga. Saya hanya bisa memikirkan hal-hal ini karena saya tahu ada masalah sebelumnya. Zuan telah waspada sepanjang waktu hanya karena dia tahu bahwa fragmen waktu ini pasti mengandung sesuatu yang sangat berbahaya. Lebih jauh lagi, menggunakan pengetahuannya tentang cerita perjalanan ke barat adalah cara dia menemukan solusinya. Sebenarnya itu sedikit kebetulan bahwa dia berhasil. Kau benar-benar terlalu rendah hati. Misalnya, kau jelas sudah menulis sebuah peringatan untuk melaporkan berbagai hal melalui saluran resmi, jadi mengapa kau masih memilih untuk mempercayakan pesan itu kepada Thunder Duke dan Lightning Mother? Tanya Raja Naga Sungai Jing sambil tersenyum. Karena Yuan Shoucheng bisa mengetahui isi dekrit Kaisar Langit sebelumnya, itu jelas berarti dia punya orang di pihaknya di pengadilan surgawi. Aku khawatir dia akan mencoba merebut surat itu terlebih dahulu jika aku menggunakan cara asli, jadi itulah sebabnya aku merepotkan Thunder Duke dan Lightning Mother. Dengan begitu, aku akan mengatasi satu masalah dari dua sudut. Jika sesuatu terjadi pada satu sisi, sisi lain setidaknya masih punya cara untuk mencapai surga. Tentu saja, jika Yuan Shoucheng benar-benar luar biasa sehingga dia bisa mengendalikan saluran pemerintah serta Thunder Duke dan Lightning Mother, aku hanya bisa menerima nasibku, Zuan menjelaskan dengan serius. Pada akhirnya, rencananya juga merupakan pertaruhan. Jika ada kesempatan, dia bahkan akan secara pribadi pergi menemui Kaisar Langit sendiri. Raja Naga Sungai Jing terus mengangguk sambil mendengarkan. Dia menghela napas dan berkata, sayang sekali, sayang sekali. Kalau saja aku setengah sepintar dirimu di masa lalu, itu pasti hebat. Kunjungi novelbin.com untuk pembaruan. Saat berbicara, sosoknya mulai terpencar. Zuan merasakan pemandangan di depannya berubah. Ketika dia kembali tenang, dia melihat bahwa dia sedang berbaring di ranjang besar. Apakah ini pecahan waktu berikutnya? Gumamnya sambil linglung. Dia jelas telah melewati fase pertama ujian. Dia secara refleks melihat sekeliling, ingin mengenali sekelilingnya. Namun, tiba-tiba tubuhnya membeku. Ia bisa merasakan bahwa ia menyentuh sesuatu yang lembut dan menakjubkan. Ketika ia berbalik, ia melihat ada seorang wanita cantik berbaring di sampingnya tanpa sehelai pakaian pun. Wanita itu meringkuk di sampingnya dengan tubuhnya yang menakjubkan. Zuan tertegun. Seolah merasakan gerakannya, si cantik perlahan terbangun dan menatapnya dengan bingung. Ada apa, Yang Mulia? Kata-kata, Yang Mulia, diucapkan dengan suara yang lembut dan menawan. Zuan bertanya-tanya apakah persidangan ini adalah jebakan. Mungkin orang lain memiliki kekebalan terhadap wanita, tetapi dia benar-benar tidak dapat menahan diri. Saat itu, sebuah kenangan tiba-tiba muncul di kepalanya. Dia segera mengetahui informasi yang relevan tentang tubuh ini. Ternyata kali ini, dia tidak lain adalah Li Ximin, dan wanita cantik di sebelahnya adalah istri dari adik laki-lakinya, Li Yuanji. Selama kudeta Gerbang Xuanwu, dia telah membunuh semua saudaranya untuk merebut tahta. Karena wanita itu cantik, Li Ximin telah memberikan perintah agar dia datang ke istana agar dia dirawat. Tentu saja, jelas bahwa itu hanya dalih. Di istana, dia segera dimanja oleh Li Ximin dan menjadi anggota haremnya. Iklan oleh Pub Future. Kenangan saat pertama kali dia didominasi masih segar dalam ingatannya. Ketika dia memikirkan bagaimana dia adalah istri dari adik laki-laki yang selalu dia lawan, perasaan itu terasa sangat kuat, membuat sensasinya semakin terasa. Setelah melupakan kenangan indah itu, ekspresi Zuan mau tidak mau menjadi aneh. Semua orang membenci orang-orang seperti ini, tetapi mereka semua ingin menjadi seperti itu juga. Orang-orang zaman dahulu jelas tidak terkecuali. Bahkan seorang kaisar seperti Li Ximin tidak dapat terbebas dari keinginan sekuler seperti itu.
Yang mulia, melihat Zuan tidak menjawab, wanita itu memanggil dengan menawan dan berjalan ke pelukannya. Tubuhnya yang halus bergesekan dengan tubuhnya dengan cara yang benar-benar menggoda. Zuan berpikir dalam hati bahwa wanita ini sudah sepenuhnya terbiasa dengan identitas barunya, dan sedang berusaha keras untuk mendapatkan perhatian kaisar. Kamu harus tidur dulu. Zuan bangkit dan meninggalkan tempat tidur. Dia tidak tahu apa yang sedang diuji di tempat ini. Akan sangat sulit baginya untuk menahan tubuh mudanya yang bergesekan ke arahnya. Dia akan benar-benar kacau jika dia terus main-main dan benar-benar jatuh ke dalam perangkap madu. Selir itu sudah sangat lelah sejak awal. Ketika dia mendengar itu, dia menyuarakan konfirmasinya dan segera memasuki alam mimpi. Zuan bangkit dan menuangkan secangkir teh herbal untuk menenangkan gairah yang menggelegak dalam dirinya. Kondisinya saat ini agak aneh. Ia menemukan bahwa ia telah kehilangan semua kultivasinya dan tidak dapat menggunakan kemampuannya. Seolah-olah semuanya terhalang oleh beberapa hukum alam. Namun, ia tidak panik. Itu mungkin karena hukum fragmen waktu ini. Saat ini, dia tidak berbeda dari orang biasa. Dan sebagai seorang kaisar yang terus-menerus dihisap habis oleh para wanita, dia bahkan berada di pihak yang lebih lemah. Zuan sudah terbiasa dengan kekuatan seorang kultivator, jadi kondisinya saat ini membuatnya merasa sangat lemah dan tidak berdaya. Orang biasa memang lemah. Bahkan menjadi kaisar seperti ini tampaknya tidak ada artinya. Zuan berbaring di kursi dan mulai berpikir sendiri. Sebenarnya apa sih pengujian fragmen waktu ini? Saat ini, dia lebih seperti orang biasa. Ini sepertinya bukan dunia para dewa dan setan. Secara teori, ini tidak akan terlalu berbahaya, bukan? Namun, karena ini adalah fase kedua, mungkin tidak lebih mudah daripada fase pertama. Selain itu, sebagai Raja Naga Sungai Jing, dia sebenarnya telah bertemu Kaisar Tang Li Ximin, tetapi sekarang dia adalah Li Ximin sendiri. Apakah ada hubungan antara kedua peristiwa ini? Pikirannya cepat, tetapi tubuhnya yang lemah tidak dapat mengimbangi kecepatan kognitifnya yang biasa. Kelelawar segera menguasainya dan tanpa disadari ia pun tertidur. Akan tetapi, ia tetap memikirkan masalah itu bahkan saat tertidur lelap. Ia berkeliling istana untuk membiasakan diri dengan lingkungannya dan tanpa sadar tiba di luar gerbang istana. Tiba-tiba, dia mendengar suara panik berteriak, "Yang mulia, selamatkan aku." Selamat ya, dia melihat seorang pria berpakaian putih berlutut di depannya dengan ekspresi ketakutan yang tak tertandingi. Ketika dia melihat penampilan pria berpakaian putih itu, Zuan menghela napas. Ternyata memang seperti dugaanku. Bab 2189, Keputusan Hidup dan Mati. Ternyata pria berpakaian putih itu tak lain adalah titisan Raja Naga Sungai Jing. Zuan menenangkan dirinya dan berpura-pura tidak tahu. Dia bertanya, "Siapa kamu? Mengapa kamu meminta bantuan kaisar ini?" Raja Naga Sungai Jing buru-buru menjawab, "Yang mulia adalah naga sungguhan, sedangkan yang ini hanyalah naga jahat. Karena saya menentang surga, bawahan Yang Mulia Wei Zeng diperintahkan untuk melaksanakan eksekusi saya. Saya datang ke sini untuk meminta bantuan. Tolong bantu saya, Yang Mulia." Zuan tetap tidak berekspresi. Dia secara refleks ingin menolak dan tidak terpengaruh oleh karma ini. Lagi pula, masalah ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan dia. Taruhan itu adalah sesuatu yang Raja Naga Sungai Jing bersikeras lakukan dengan Yuan Shoucheng, dan Wei Zeng lah yang akan membunuhnya. Kaisar Tang telah memutuskan untuk menyelamatkannya karena niat baik, namun karena dia gagal, Raja Naga ini tidak mencoba membalas dendam pada Yuan Shoucheng atau Wei Zeng, dan malah memburunya tanpa henti. Apakah orang baik benar-benar pantas diperlakukan seperti ini? Kata-kata penolakan hampir sampai ke bibirnya ketika dia melihat keganasan di mata Raja Naga Sungai Jing. Dia melihat sekeliling dan melihat bahwa dia sudah berada di luar istana tanpa pengawal. Dia lemah seperti orang biasa. Jika dia akhirnya menyinggung Raja Naga, pihak lain bisa saja memutuskan untuk menyeretnya bersamanya. Pada saat itu, sudah sangat terlambat untuk menangis. Karena itu, dia segera tersenyum dan berkata, "Karena Wei Zeng adalah orang yang melaksanakan eksekusi, kaisar ini dapat menyelamatkanmu. Silakan pergi." Raja Naga Sungai Jing sudah putus asa, dia mengira jika pihak lain tidak setuju, dia akan menyeret kaisar bersamanya, tetapi dia tidak menyangka akan mendapat persetujuan.
Dia langsung merasa seperti baru saja kembali dari ambang kematian. Dia segera bersujud dengan rasa terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia. Ketika melihat Raja Naga pergi dengan semangat tinggi, Zuan tidak berani terus berkeliaran sendirian di luar istana. Kalau tidak, begitu dia kehilangan perlindungan berkah alami istana dan bertemu dengan beberapa bajingan, maka semuanya akan menjadi rumit. Tak lama setelah ia bangun, tibalah saatnya sidang pengadilan pagi. Dengan bantuan selirnya, Zuan segera berpakaian dan meninggalkan ruang tahta. Dia telah menikmati posisi tinggi selama bertahun-tahun dan sudah lama terbiasa dengan keadaan di istana kekaisaran. Itulah sebabnya tidak ada kesalahan dalam perilakunya selama sidang pengadilan pagi. Namun, dia tidak berani bertindak ceroboh sama sekali, dan berusaha untuk tidak melewatkan satu detail pun. Tidak seorang pun tahu apa yang sebenarnya diuji dalam uji coba fragmen waktu semacam ini. Ia hanya bisa mencoba melakukan segala sesuatunya sesempurna mungkin. Ia bahkan menduga bahwa mungkin ada beberapa orang eksentrik yang akan segera menyadari jika ia bertindak aneh. Mereka kemudian akan menuduhnya sebagai roh jahat yang akan membunuhnya. Bagaimanapun, dunia ini tampak seperti dinasti orang-orang biasa, tetapi pada kenyataannya, rakyat memiliki kemampuan untuk membunuh naga. Ada orang-orang yang dapat melihat misteri surga di antara orang-orang biasa juga. Siapa yang tahu orang-orang penting macam apa yang bersembunyi di istana? Tak lama kemudian, penghormatan di istana berakhir dan semua orang berpisah ke posisi masing-masing. Zuan melihat sekeliling. Kenangan yang dimiliki oleh tubuh ini membuatnya dikenali oleh pejabat tinggi ini. Di antara pejabat sipil adalah Fang Xuanling, Du Ruhai, Su Siji, Su Jingzong, Wang Gui, dan lainnya. Para pejabat militer termasuk Ma Sanbao, Duan Zixian, Yan Kaisan, Cheng Yaojin, Liu Hongji, Hu Jingde, Qin Subao, dan banyak lagi. Mereka semua adalah individu dengan sikap yang mengagumkan. Namun, dia tidak menemui menteri paling senior, Wei Zheng. Zuan berpikir sejenak sebelum berkata dengan serius, kaisar ini bermimpi aneh tadi malam. Dalam mimpi itu, seseorang mengunjungi saya dan menyatakan bahwa dia adalah Raja Naga Sungai Jing dan dia melanggar hukum surga, dan menteri tinggi Wei Zheng telah diperintahkan oleh orang lain untuk mengeksekusinya. Dia meminta untuk diselamatkan, dan kaisar ini setuju. Saya tidak melihat Wei Zheng hari ini. Kenapa begitu? Karena dia seorang kaisar, dia harus menggunakan keuntungan dari jabatannya ini. Iklan oleh Pub Future. Ada banyak orang yang cakap di sini, jadi mungkin mereka mampu memberikan solusi yang memungkinkan. Su Siji melangkah maju dan menjawab, mimpi itu benar. Kita harus memerintahkan Wei Zheng untuk memasuki istana, dan Yang Mulia tidak boleh pergi. Setelah hari ini berlalu, naga dalam mimpimu akan diselamatkan. Semua orang yang hadir menyatakan persetujuan mereka, tetapi Zuan mengerutkan kening. Dia tentu tahu bahwa melakukan hal itu tidak akan menyelamatkan Raja Naga, tetapi dia juga tidak dapat memikirkan hal yang lebih baik. Itulah mengapa dia memutuskan membawa Wei Zheng untuk diinterogasi terlebih dahulu. Utusan kekaisaran segera pergi, membawa surat perintah untuk membawa Wei Zheng ke sidang pengadilan. Tak lama kemudian, Wei Zheng bergegas mendekat. Saat bertemu Zuan, ia buru-buru bersujud dan berteriak, pekerja ini mohon ampun. Zuan sedikit terkejut ketika melihat betapa gugupnya dia. Wei Zheng ini adalah seseorang yang dapat langsung menerima dekrit dari pengadilan surgawi, seseorang yang roh primordialnya dapat meninggalkan tubuhnya dan membunuh Raja Naga Sungai Jing, namun dia begitu menghormati orang biasa seperti kaisar. Mungkinkah ini adalah kekuatan seorang kaisar manusia dengan berkah alami dari surga? Ia segera menetapkan sidang pengadilan dan mengirim Wei Zheng untuk tinggal sendiri. Keduanya bertemu di aula istana pembantu. Zuan tidak secara langsung bertanya tentang eksekusi Raja Naga, karena jika dia menyinggungnya dan mereka menemui jalan buntu, tidak akan ada ruang gerak bagi siapapun. Sebaliknya, dia tidak langsung bertanya tentang latar belakang Wei Zheng. Bagaimanapun, siapapun yang bisa ditunjuk sebagai sesuatu Raja Naga pasti bukan orang biasa. Sayangnya, Zuan tidak memiliki rahasia apapun saat ini dan dia juga tidak dapat mengetahui rahasia macam apa yang dimiliki Wei Zheng. Ketika mendengar kaisar bertanya kepadanya tentang pengkhianatan, Wei Zheng berkata dengan nada serius,
Yang Mulia adalah penguasa suatu negara, dan seharusnya peduli dengan perdamaian dan stabilitas kekaisaran. Yang Terhormat seharusnya tidak peduli dengan hal-hal yang berhubungan dengan petapa gunung yang mencari keabadian. Mereka yang mencari keabadian sering kali menjadi penguasa yang tidak kompeten. Ada aura yang menyebar saat dia berbicara. Zuan bahkan bisa merasakan sedikit ketakutan dari tubuhnya saat ini. Tetap saja, dia merasa itu agak menggelikan. Li Ximin, seorang kaisar yang telah menaklukkan dunia, sebenarnya takut pada pejabat sipil seperti ini. Tak heran jika banyak sekali cerita dalam sejarah yang terkait dengan rakyat yang berani berbicara terus terang di hadapan kaisar. Demi mencegah timbulnya kecurigaan, Zuan tidak lagi bertanya dan malah membahas kebijakan negara. Dia adalah wali dari ras manusia dan iblis dan mengetahui berbagai hal, jadi tidak ada kesalahan dalam perilakunya di sini. Waktu berlalu tanpa disadari, dan segera, hari sudah mendekati sore. Zuan memerintahkan agar papan catur dibawa dan berkata, "Kaisar ini ingin bermain dengan pejabatku yang terhormat." Selir Yuan Ji membawa permainan catur dan menyiapkan meja. Wei Zeng berterima kasih atas kehormatannya, dan permainan pun dimulai. Sedikit demi sedikit, permainan pun berkembang. Baik atau buruk, Zuan pernah bertanding melawan Hei Baizi beberapa kali. Bagaimana mungkin kemampuan catur seorang petualang dapat dibandingkan dengan orang biasa? Keduanya saling berhadapan. Untuk sementara waktu, mereka berdua sama-sama seimbang. Zuan memainkan game tersebut sambil terus memikirkan situasi tersebut. Menurut alur cerita, Wei Zeng akan segera tertidur, dan kemudian roh primordialnya akan meninggalkan tubuhnya untuk mengeksekusi Raja Naga Sungai Jing. Selama dia mencegah pihak lain tidur, tidak mungkin dia bisa membunuh Raja Naga Sungai Jing saat sedang terjaga, bukan? Semuanya berjalan lancar, tapi semuanya berjalan mulus. Entah mengapa, Zuan merasakan suatu bahaya yang misterius, seolah-olah dia berada di persimpangan hidup dan mati. Mengapa aku punya perasaan ini? Iklan oleh Pub Future. Zuan juga tidak dapat memahaminya. Dia tidak mengungkapkan kesalahan apapun saat mengadakan sidang pengadilan dengan pejabat sipil dan militer, yang kemungkinan merupakan pos pemeriksaan pertama. Kemudian, dia telah mengulur waktu Wei Zeng untuk menyelamatkan Raja Naga Sungai Jing, yang kemungkinan merupakan pos pemeriksaan kedua. Sejauh ini semuanya tampak masuk akal. Selama dia mengulur waktu Wei Zeng dan tidak membiarkannya tertidur, melewati batas waktu hari ini, situasi Raja Naga akan berakhir. Apakah Raja Naga meninggal atau tidak setelah itu tidak ada hubungannya dengan dia. Tetapi mengapa dia merasakan kegelisahan yang begitu kuat? Bahkan bulu kuduknya berdiri tegak. Zuan tahu bahwa ini adalah intuisinya setelah selama ini berkelana di ambang hidup dan mati. Dunia ini dapat menutup sementara berbagai kemampuannya, tetapi tidak dengan intuisi seperti ini. Tepat pada saat itu, Wei Zeng menguap dan mulai berbaring di meja sambil mendengkur keras. Zuan hendak mengulurkan tangannya, tetapi saat tangannya masih tergantung di udara, dia akhirnya tidak menurunkannya lagi. Dia akhirnya mengerti di mana letak masalahnya. Karena dia adalah Raja Naga Sungai Jing, dia secara refleks melihat hal-hal dari sudut pandang pihak lain. Dia telah berfokus pada bagaimana membantu Raja Naga melewati situasi ini. Cara berpikir seperti itu telah membuatnya mendengarkan permohonan Raja Naga, dan dia secara refleks ingin menghentikan Wei Zeng untuk menyelamatkan Raja Naga. Meski begitu, dia sekarang adalah Kaisar Tang Li Ximin. Kepentingannya tidak sama dengan Raja Naga. Jika alur cerita aslinya berkembang, bukan hanya Li Ximin yang akan gagal menyelamatkan Raja Naga, Raja Naga Sungai Jing yang sudah mati akan melaporkannya kepada Raja Neraka. Kemudian, ia akan dibawa ke dunia bawah. Namun, ada detail tersembunyi, yaitu bahwa Li Ximin sudah mendekati akhir hidupnya. Namun karena hubungan persahabatan antara Hakim Dunia Bawah dan Li Ximin serta Wei Zeng, Hakim itu diam-diam akan menambahkan 20 tahun dalam hidupnya. Dengan demikian, jika ia menghentikan Wei Zeng dari membunuh Raja Naga, tidak akan ada perjalanan dunia bawah tambahan, yang akan melewatkan penambahan umurnya. Kemudian, ia akan cepat mati karena usia tua, dan perjalanan ke dunia bawah akan menjadi kematian yang sebenarnya. Tidak heran dia merasakan bahaya yang misterius. Sidang ini sungguh tidak jujur. Sidang terakhir dirancang untuk menyesatkan keputusannya dalam sidang ini. Tampaknya seperti skenario sederhana,
tetapi mudah untuk berakhir dalam situasi yang sama sekali tidak ada harapan. Zuan berpura-pura tidak terjadi apa-apa dan membiarkan Wei Zeng tidur. Roh primordial Wei Zeng kemudian pergi dan membunuh Raja Naga Sungai Jing. Tak lama kemudian, Wei Zeng terbangun. Ia jatuh terduduk dan berkata, subjek ini pantas mati. Subjek ini pantas mati. Baru saja, subjek ini tertidur karena alasan yang tidak diketahui. Saya harap Yang Mulia akan memaafkan pejabat ini atas kejahatannya. Zuan tersenyum. Kejahatan apa yang ada? Silakan berdiri. Mari kita selesaikan permainan sebelumnya dan mulai yang baru. Wei Zeng mengucapkan terima kasih atas kebaikannya dan mengambil bidak catur. Namun, saat itu, terjadi keributan besar di luar. Tak lama kemudian, Qin Subao dan Su Maogong membawa kepala naga berdarah ke dalam sambil mendecak lidah karena heran. Benda itu tiba-tiba jatuh dari awan, dan keduanya masuk untuk melaporkan kejadian tersebut. Ketika dia melihat kepala naga yang menyeramkan itu menatapnya seolah-olah menyimpan dendam yang tak ada habisnya, detak jantung Zuan tiba-tiba bertambah cepat. Dia merasa waspada dan gelisah. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Meskipun Li Ximin telah menaklukkan dunia melalui gunung-gunung belati dan lautan api, itu masih sedikit lebih rendah daripada kesulitan yang dihadapi para kultivator. Dia benar-benar sangat takut pada kepala naga. Zuan menatap Wei Zeng. Wei Zeng segera membungkuk dan memohon ampun, dan dengan mudah mengakui bahwa dia telah membunuh naga itu dalam mimpinya. Sebagai tanggapan, Zuan bertanya kepada Wei Zeng bagaimana dia memiliki kemampuan seperti itu. Setelah ragu sejenak, Wei Zeng menjelaskan, saya tidak berani menyembunyikan sesuatu dari Yang Mulia. Watak alamiah bawahan ini jujur dan terus terang. Saya telah dipilih oleh Pengadilan Surgawi untuk bertugas di Kementerian Penghargaan Kebaikan di bawah Kementerian Inferno. Saya mencatat semua perbuatan baik yang dilakukan oleh jiwa-jiwa saat mereka masih hidup. Sekarang saya hanya menunggu akhir hidup saya, untuk menerima jabatan itu. Benar-benar ada yang seperti itu. Zuan kini benar-benar tercengang. Ia pernah mendengar pengawal putih dan pengawal hitam ketidakkekalan menyebutkan bahwa Kementerian Neraka berisi Kementerian Penghargaan Kebaikan dan Kementerian Hukuman Kejahatan. Ia tidak pernah menyangka bahwa orang yang bertanggung jawab atas Kementerian Penghargaan Kebaikan sebenarnya adalah Wei Zeng. Wei Zeng tampak khawatir bahwa Kaisar terlalu tertarik pada masalah ini dan tiba-tiba berkata, Yang Mulia adalah putra naga sejati dari surga, yang mendapat restu dari Kaisar manusia. Selama Anda sungguh-sungguh mencintai rakyat, tidak perlu terlalu memperhatikan hal-hal gaib. Anda secara alami akan berada di bawah perhatian dunia. Zuan tertawa terbahak-bahak dan berkata, dengan guru yang baik sebagai teman, dan juga pejabatku, apa yang perlu dikhawatirkan di dinasti Tang besarku? Dia bisa tahu bahwa meskipun suara Wei Zeng tegas, dia masih memiliki niat baik. Dia pasti harus berpegang teguh pada pendukung ini. Saat mereka mengobrol, dia berpura-pura acuh tak acuh saat bertanya, apakah pejabat tinggi itu pernah mendengar tentang seorang ahli ramalan bernama Yuan Shoucheng di jalan utama Barat Eternal Peace? Kudengar dia sangat pintar, dan semua ramalannya pasti berhasil. Bab 2190, Mengapa Rambutku Menjadi Hijau? Bagian 1. Wei Zeng berkata dengan serius, Yuan Shoucheng adalah paman dari pengamat kekaisaran Yuan Tiangang. Dia memang memiliki kemampuan yang sebenarnya. Zuan berpikir dalam hati, jadi Yuan Shoucheng sebenarnya adalah paman Yuan Tiangang. Tampaknya dia perlu mencari kesempatan untuk bertanya kepada Yuan Tiangang. Bagaimanapun, itu adalah bakat yang luar biasa. Ketika dia mengantar Wei Zeng pergi, Zuan segera menulis surat perintah untuk memanggil Yuan Tiangang. Akan tetapi, dia mengetahui bahwa Yuan Tiangang telah pergi ke pedesaan untuk mengamati bintang-bintang, jadi dia tidak ada di sana saat ini. Dia merasa sedikit menyesal. Dia berpikir untuk mencari Yuan Shoucheng, tetapi hari sudah mulai larut dan itu tidak terlalu tepat, jadi dia hanya bisa beristirahat. Saat jaga malam kedua tiba, dia mendengar suara tangis di luar gerbang istana. Banyak hari istana yang terkejut. Bahkan selir Yuan Ji sedikit gemetar. Yang Mulia, apakah ada? Apakah ada hantu di luar? Hentikan omong kosong itu sekarang juga dan beristirahatlah. Bagaimana mungkin ada hantu di dunia ini? Zuan tetap tenang dan terus tidur. Dia tentu tahu apa yang sedang terjadi, jadi dia menunggu Raja Naga Sungai Jing datang dalam mimpinya.
Benar saja, saat dia sedang tidur, dia tiba-tiba merasakan angin dingin bertiup dan suhu langsung turun. Dia merasa seolah-olah berada di dalam ruang bawah tanah yang beku. Dia membuka matanya dan melihat bahwa istana yang dulunya megah dan megah telah menjadi sangat suram. Ada cahaya biru hijau di mana-mana, dan ada juga kabut abu-abu. Suhu udara telah turun drastis, sehingga sulit untuk mengenali sosok yang berada beberapa meter jauhnya. Kegelapan pekat di kejauhan, dan suara ratapan samar memenuhi udara dari waktu ke waktu. Kembalikan keabadian, kembalikan. Zuan berpikir dalam hati bahwa orang biasa manapun, bahkan jika itu adalah kaisar luar biasa seperti Li Ximin, tetap saja akan berakhir mengompol. Meski begitu, dia adalah seseorang yang benar-benar telah melewati dunia bawah, jadi bagaimana mungkin dia takut dengan hal seperti ini? Dia malah memikirkan hal lain. Karena pihak lain bisa muncul di sini, itu membuktikan salah satu mencurigainya. Tepat saat itu, mayat Raja Naga Sungai Jing yang tanpa kepala perlahan muncul dari kejauhan. Di tangannya, mayat itu membawa kepala berdarah, membentuk pemandangan yang mengerikan. Kepala berdarah itu berteriak, "Kaisar Tang, kembalikan segalanya, kembalikan. Kau berjanji menyelamatkanku, jadi mengapa pejabatmu malah membunuhku? Keluarlah, keluarlah. Kita berdua akan diadili oleh Raja Neraka." Zuan telah melihat pemandangan yang jauh lebih menakutkan dari ini, jadi tentu saja dia tidak akan membiarkan hal itu memengaruhinya. Dia menjawab dengan serius, "Demi menyelamatkanmu, aku menyuruh Wei Zheng masuk ke istana dan bermain catur dengannya sepanjang waktu sehingga dia tidak akan memiliki kesempatan untuk membunuhmu. Ketika aku melihatnya tertidur karena kelelahan, aku pikir masalahnya sudah selesai, tetapi bagaimana aku bisa tahu bahwa dia akan mengirimkan roh primordialnya untuk membunuhmu? Aku sudah melakukan semua yang aku bisa. Hanya itu yang bisa kau lakukan." Raja Naga Sungai Jing berkata dengan jahat, "Wei Zheng adalah pejabatmu, jadi bagaimana mungkin kau tidak tahu apa yang bisa dilakukannya? Kau bisa saja memberikan perintah untuk melarangnya membunuhku, apakah dia berani menentang perintahmu? Saat ini aku hanya jiwa yang tertahan. Kau ingin menenangkanku hanya dengan mengatakan bahwa kau telah melakukan semua yang kau bisa." Zuan mengernyitkan dahinya. "Bagaimana mungkin Raja Naga sepertimu bersikap tidak masuk akal? Orang yang kau benci seharusnya adalah orang yang memiliki hutang darah, atau jika kau mengambil. Ahem, kau seharusnya lebih memahami mengapa kau melanggar hukum surgawi daripada siapapun, dan kau juga seharusnya tahu siapa yang membunuhmu. Kau tidak membalas dendam terhadap orang-orang itu dan malah mengejarku, satu-satunya orang yang mencoba membantumu. Apakah ada yang salah dengan kepalamu?" Raja Naga Sungai Jing tercengang. Seolah-olah titik terlemahnya telah terkena. Namun, ketika dia berpikir tentang bagaimana dia tidak dapat menyinggung siapapun, dia hanya dapat bersumpah, "Orang-orang itu masih memiliki alasan yang tepat untuk menyakitiku, dan hanya orang munafik sepertimu yang setuju untuk menyelamatkanku. Namun kamu hanya duduk di sana dan melihat bawahanmu menyakitiku. Kamu yang paling cantik, jadi aku ingin kamu membayarnya dengan nyawamu." Kemudian, dia mengarahkan Zuan dengan ekspresi ganas. Zuan bereaksi cepat, tetapi penyembuhannya sudah tersegel. Saat ini, dia tidak berbeda dengan orang biasa, jadi dia tidak bisa bergerak sama sekali. Raja Naga segera menangkapnya. Sementara keduanya menarik dan mencabik, kepala berdarah itu membuka mulutnya untuk menggigit Zuan. Wajah Zuan menjadi gelap. Ia mulai mengaktifkan formasi yang telah ia persiapkan sebelumnya. Meskipun kultivasinya tersegel, ingatannya tetap ada. Itulah sebabnya ia memastikan untuk mengatur beberapa formasi di dekat istana. Meskipun ia kekurangan beberapa batu berkualitas tinggi untuk mengeluarkan potensi penuhnya, batu-batu itu kemungkinan cukup untuk menjamin keselamatannya sendiri. Tepat saat itu, seberkas cahaya keemasan tiba-tiba muncul dari cakrawala. Awan harum berputar-putar dari selatan dan kabut berwarna-warni melayang di udara. Seorang wanita abadi muncul, cabang pohon willow bergoyang lembut di tangannya. Raja Naga Sungai Jing segera ketakutan dan membiarkan Zuan pergi dan berlari ke barat laut, meratap dengan sedih. Ketika melihat wanita abadi itu, Zuan benar-benar terkejut, tetapi dia tidak menunjukkannya di permukaan sama sekali. Dia segera mengungkapkan rasa terima kasihnya. "Terima kasih telah menyelamatkanku. Bolehkah aku bertanya siapa nama agung wanita abadi ini?"
Aku pasti akan membalas budimu dengan murah hati. Sang Dewi Abadi memperlihatkan senyum tipis. Saya telah menerima perintah Sang Buddha untuk pergi ke Tanah Timur dan mencari orang yang memiliki kitab suci, oleh karena itu, saya tinggal di kuil bumi di dalam kota kedamaian abadi. Saya mendengar ratapan para hantu di malam hari dan datang untuk mengusir naga jahat, sehingga menyelamatkan Sang Kaisar. Ikuti bab baru di novel.com. Zuan ingin bertanya lebih banyak, tetapi cahaya warna-warni muncul di sekelilingnya, dan begitu saja, dia sudah pergi. Sepertinya dia tidak ingin berbicara dengannya lagi. Dia mengejarnya, tetapi tiba-tiba, tanah di bawahnya runtuh dan dia terbangun dengan kaget. Apakah Yang Mulia mengalami mimpi buruk? Selir Yuan Ji bertanya, dia berlutut di depannya dan membantunya menyeka keringat dingin di wajahnya. Zuan tiba-tiba merasa pusing. Semua pakaiannya basah oleh keringat, dan dia merasa sangat lemah. Dia melihat para kasim dan pelayan berlutut dan gemetar ketakutan. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya, bertanya, apa yang kalian semua lakukan? Selir Yuan Ji menjawab, Yang Mulia sedang bermimpi dan berteriak keras bahwa ada hantu. Kami tidak dapat membangunkanmu, tidak peduli apa yang kami lakukan, jadi itulah sebabnya kami semua ketakutan. Zuan tercengang. Dia jelas tidak takut sama sekali dalam mimpi itu. Mungkinkah tubuh Li Ximin terlalu lemah, atau ini hanya alur cerita aslinya? Dia memberi isyarat agar semua orang pergi untuk sementara waktu. Pada saat yang sama, dia mengirim dekrit ke pengadilan, memberi tahu mereka bahwa tidak akan ada sidang pengadilan pagi hari ini. Alasan pertama adalah dia benar-benar terlalu lemah dan tidak cocok untuk mengadakan sidang pengadilan dalam kondisinya saat ini. Alasan kedua adalah dia butuh waktu untuk memilah-milah pikirannya. Tidak sulit untuk menebak siapa wanita abadi itu. Tentu saja dia adalah bodhisattva dari surga barat. Zuan sebenarnya sudah menebak-nebak selama fase pertama. Yuan Shoucheng hanyalah manusia biasa, jadi bagaimana mungkin dia bisa mengetahui misteri surga? Pasti ada makhluk ilahi di belakangnya. Ketika dia memikirkannya, satu-satunya yang memiliki kekuatan dan motif adalah umat Buddha di surga barat. Namun, dia tidak menyangka orang yang membawa peti jenazah itu benar-benar seseorang dengan status setinggi itu. Ini adalah pertama kalinya dia bertemu dengan dewa legendaris. Tekanan dan kekuatan yang dipancarkannya membuatnya sedikit menggigil bahkan sekarang. Lupakan fakta bahwa tubuhnya saat ini tidak memiliki sedikit pun kultivasi, bahkan jika dia memiliki semua kultivasinya, tidak akan sulit baginya untuk langsung membunuhnya sama sekali. Perasaan itu hampir mirip dengan makhluk yang dipanggil Qiu Honglei dengan persembahan tari ke alam semesta. Sayangnya, tingkat kultivasinya terlalu rendah dibandingkan dengan mereka dan dia tidak bisa memastikan siapa yang lebih kuat di antara keduanya. Hanya sedikit orang yang merasakan bahwa tekanan yang dipancarkan oleh entitas itu sedikit lebih besar. Pada hari-hari berikutnya, Zuan mengira kondisinya akan membaik jika ia beristirahat sebentar, tetapi kesehatannya malah semakin memburuk. Dia harus berbaring di tempat tidur untuk waktu yang lama. Banyak dokter yang tidak berdaya bahkan ketika memeriksanya. Dia benar-benar tidak bisa berkata apa-apa. Tubuh orang biasa memang lemah. Dia jelas tidak takut dengan Raja Naga Sungai Jing itu, jadi mengapa kondisinya semakin memburuk? Mungkinkah itu karena kontaminasi energi hantu? Dia ingin mengunjungi Bodhisattva Kuil Bumi secara langsung, tetapi dia bahkan tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Dia hanya bisa mengirim orang lain untuk mengundangnya, karena dia pasti bisa mengusir apapun yang ada dalam dirinya dengan keahliannya. Akan tetapi, orang yang pergi itu kembali tanpa hasil apapun. Mereka tidak bertemu dengan Sang Bodhisattva dan hanya kembali dengan pesan yang samar-samar, takdir yang belum tiba tidak dapat dipaksakan. Zuan berpikir dalam hati, kalau begitu, kapankah ada kesempatan yang tepat?